Oke, praise the Lord. Ya, terima kasih Bu Rosalin, host kita yang luar biasa. Ya, shalom Bu Elis Atta. Luar biasa sudah bersama kita ya malam ini, senang sekali. Kita boleh berkumpul malam ini semua karena anugerah Tuhan ya. Terima kasih Pak Hendro juga sudah mendukung dalam multimedianya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Kita cintai, kita tinggikan Dia ya malam ini. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau Tuhan gunung batu, kota benteng, tanduk keselamatan. Kepadamu kami percaya. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya, kita akan naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Oh, haleluya. Praise God. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kita sekalian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami datang memuji Tuhan di malam hari ini. Amin. Oke, kita akan naikkan pujian ini sama-sama. Oh, haleluya. Kuasa-Mu terbesar. Tiada yang seperti Kau, Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terbesar. Oh, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan
pulihkan hidupku. Kami sungguh percaya Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan, yang selalu setia bersama aku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya bersama kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Sama-sama katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan, kita ucap syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu. Haleluya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari yang percaya angkat tangan, berkata sama-sama, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, Yesus Tuhan, terima kasih, ku bersyukur, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tiada yang lain. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh Yesus, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Yesus, tak pernah terlambat pertolongan-Mu di hidupku. Yesus, haleluya. Kami percaya tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan di dalam hidup anak-anak-Mu yang percaya malam ini. Kami percaya ada kuasa yang dicurahkan bagi setiap orang percaya di malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh kagum kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan,
Amin, amin, haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, kita pujikan ini bersama-sama ya. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya, kita terima sukacita dari sorga di malam hari ini. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkaulah gunung batu kami, kota benteng kami. Ya, semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita terima sukacita dari Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat merasakan kasih-Nya di mana? Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Katakan, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama lah berkata, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Kau bersorak bagiku, sukacita, sukacita sudah nyata menghidupku. Mari sama-sama kita terima. Amin. Haleluya. Semua katakan, kita terima sukacita malam ini. Oh, semua katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelora. Lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, hilang kekuatan. Haleluya. Mau bersorak bagiku, sukacita sudah nyata penuhku. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Mari dengan sukacita kita simak sama-sama dalam Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Itu besar kasih Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhku. Haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuju.
surga nyata penuhi. Oh, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Oh, Yesus, haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu malam ini. Sesuatu yang ajaib sudah terjadi di tengah-tengah kami. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Dan selamat datang Adik Gasa sudah bersama kita ya. Kepada sahabat kita Pak Hendro Sugiarto dari Sidoarjo akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Ya, salam semuanya. Ya, shalom Pak Hendro. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan malam ini. Para Bapa kami di surga mengucap syukur untuk malam yang indah ini kami bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Benar kami mau mendengar firman Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, juga memberkati anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, dan firman-Mu boleh tertanam di hati anak-anak-Mu, Bapak. Terima kasih, yang dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Pak Hendro untuk doa yang sangat indah malam ini. Sudah dinaikkan ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama akan melihat firman Tuhan malam ini. Firman Tuhan yang sangat indah untuk kita sekalian ya di malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Apakah Pak Hendro bisa ditampilkan? Maaf, tadi belum, Pastor. Oh iya ya, saya lupa kirim ya, maaf ya. Baiklah. Ya, terima kasih Pak Hendro. Mari kita akan sama-sama lihat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sebuah renungan firman pada malam hari ini yang diangkat yaitu dalam sorotan tema dahsyatnya kuasa Tuhan. Dahsyatnya kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Amin. Tidak bisa tertandingi, tidak bisa dibandingkan ya dengan kuasa manapun. Haleluya. Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-16, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalind dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin. Sebuah pengakuan yang jujur yang telah dinaikkan oleh sang pemazmur yaitu Raja Daud. Dia berkata seperti ayat yang sudah diperdengarkan malam ini ya. Tangan kanan Tuhan. Apa saudara-saudara? Tangan kanan Tuhan berkuasa. Bilang berkuasa. Amin. Bayangkan Bapak Ibu, tangan kanan saja berkuasa ya. Saudara-saudara, berkuasa untuk apa? Meninggikan. Siapa yang ditinggikan, saudaraku? Orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Sebaliknya orang yang sombong, yang congkak, yang angkuh, yang selaku tidak taat pada Tuhan akan direndahkan ya. Dan dikatakan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saudaraku ya, 2 kali disebutkan tangan kanan, tangan kanan. Tangan itu bicara tentang pekerjaan Tuhan ya. Kalau tangan kanan ini bicara tentang kekuatannya Tuhan, saudaraku. Jadi saudara sama seperti kita bekerja dengan tangan kanan kita ya, saudaraku. Dan itu kalah kekuatan kita di tangan kanan ya. Di dalam Yesaya pasal yang ayat yang ke-41 ayat ke-10, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Yesus
memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku apa saudara? Kemenangan. Amin, saudaraku. Jadi tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Oh, saudara-saudara terkasih Tuhan, kalau hari ini kau merasa seolah-olah engkau ada di bawah, engkau seolah-olah merasa bahwa engkau ada di titik yang paling rendah, namun engkau masih terus mencari Tuhan, namun engkau masih terus beribadah, namun engkau masih terus untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, namun engkau masih terus untuk saudara-saudaraku rindu mendengarkan firman Tuhan, namun engkau masih terus mencintai nama Tuhan, namun engkau masih terus untuk setia beribadah dan memuji menyembah Tuhan, maka inilah dia selaku tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Siapa yang ditinggikan, siapa yang direndahkan? Orang yang ditinggikan Tuhan adalah orang-orang yang merendahkan diri, saudaraku. Orang-orang yang merendahkan diri itu adalah orang-orang yang bilang, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku sangat memerlukan uluran tangan kasih-Mu. Tanpa Engkau aku gagal, tanpa Engkau aku lemah, tanpa Engkau aku hancur, tanpa Engkau aku binasa, tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, aku sangat membutuhkan Engkau. Itulah orang yang rendah hati. Amin. Tapi kalau orang yang sombong, saku, dia akan berkata, siapa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Aku tidak butuh Tuhan. Nah, itu orang-orang yang sombong, yang berpaling dari Tuhan, dan mereka mengikuti kesenangan hatinya. Mereka mencari keinginan-keinginan duniawi. Mereka melakukan hal-hal yang sangat-sangat jauh dari kehendak Tuhan. Namun kita semua malam hari ini, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Karena kita tahu dari Tuhan datang pertolongan. Suami tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolong kita. Istri tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolong kita. Anak tidak bisa menolong kita, Tuhan bisa menolong kita. Orang tua tidak bisa menolong kita, Tuhan bisa menolong kita. Menantu tidak bisa menolong kita, Tuhan bisa menolong kita. Amin. Mertua tidak bisa menolong kita, Tuhan bisa menolong kita. Bos, majikan, orang-orang kita harapkan, mereka yang kita rindukan bisa menolong kita, ternyata mereka tidak bisa menolong kita, malah mereka mengecewakan. Tuhan bisa menolong kita. Amin. Maka Alkitab berkata, orang yang percaya pada Tuhan tidak dipermalukan, dan orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Saudara kasih Tuhan, malam hari ini ingatlah sebuah pesan Tuhan buat kita sekalian. Tangan kanan Tuhan berkuasa. Bilang berkuasa. Berkuasa apa? Meninggikan. Kalau Tuhan sudah tinggikan engkau, tidak ada yang bisa menurunkan, tidak ada yang bisa merendahkan engkau. Sebaliknya, kalau Tuhan yang merendahkan seseorang, tidak ada lagi yang bisa mengangkat dirinya untuk naik. Itulah kuasa ada di tangan Tuhan. Amin. Dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bilang dahsyat. Amin. Dahsyat. Katakan dahsyat. Dia melakukan keperkasaan. Wow, luar biasa, saudaraku ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengan semangat kita akan lihat ya, Tuhan Yesus sangat berkuasa. Bilang amin. Di atas segalanya, apa saja dia sangat berkuasa di atas segalanya. Dia menghentikan badai, dia menundukkan gelombang gelora, angin ribut, dia teduhkan, saudaraku. Dia katakan diam, semua akan patuh, semua akan tunduk di bawah kekuasaannya. Oh, haleluya, termasuk yang sakit, yang sudah akut, yang tidak bisa tersembuhkan secara medis, Tuhan berkuasa menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin. Dokter sudah hands up, angkat tangan, Tuhan turun tangan, menyembuhkan kau. Sama seperti yang saya alami. Saat dokter sudah angkat tangan, dia berkata, tidak bisa lagi menolong saya. Tuhanku Yesus Kristus, dokter yang ajaib, telah menyembuhkan saya. Kalau malam ini dia telah menyembuhkan saya, dia juga menyembuhkan engkau semua yang hadir malam ini. Yang percaya bilang amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bilang haleluya dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sangat berkuasa di atas segalanya ya. Bahkan atas kehidupan dan kematian. Saudaraku ya. Luar biasa Bapak Ibu. Dia berkuasa meninggikan dan berkuasa merendahkan, saudaraku ya. Mari kita akan lihat, saudaraku, untuk memahami rahasia ini, kita akan pelajari tema kita malam hari ini apa? Dahsyatnya kuasa Tuhan ya.
Saudara-saudaraku, dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 10 sampai dengan ayat 12. Nah, sudah dapat kita pastikan Bapak Ibu bisa mencatat di dalam ayat-ayat tersebut, Kisah Rasul 5 ayat 10 sampai 12. Saudara-saudara, kita tentu akan menjumpai ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui dahsyatnya kuasa Tuhan. Semua ucapkan sama-sama 2, 3. Dahsyatnya kuasa Dahsyatnya Tuhan. kuasa Tuhan. Amin. Bilang dahsyat. Dahsyat. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita lihat saudaraku ya. Dia dahsyat, lebih berkuasa dari segala penyakit dan dosa. Mari kita lihat dahsyatnya kuasa Tuhan. Saudaraku, dia siapakah orang yang mengetahui dahsyatnya kuasa Tuhan? Dia adalah orang percaya yang menyaksikan kuasa Tuhan membuat apa saudaraku? Ini dia ya. Kuasa Tuhan membuat orang berdosa rebah. Orang berdosa apa? Rebah seketika itu di hadapan Tuhan dan kemudian putus nyawanya. Mari kita lihat ya. Ini tentang Safira. Kita lihat dulu Kisah Rasul 5 ayat 10. Kisah Para Rasul 5 ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu, karena itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Amin. Di samping suaminya, artinya suaminya sudah mati duluan. Suaminya bernama Ananias. Nah, sekali lagi saya katakan Ananias mempunyai arti nama, yaitu Tuhan berbelas kasihan. Kemudian arti yang kedua, Tuhan mengampuni. Nah, sayangnya, saudara-saudaraku, Ananias maupun Safira ini, saudara-saudaraku, mereka, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak menghargai belas kasihan Tuhan. Mereka tidak mengindahkan saudara-saudaraku pengampunan yang Tuhan berikan saudaraku. Sehingga Ananias mati duluan ya. Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka mati? Karena mereka tidak saudara-saudaraku terbuka di hadapan Tuhan. Tanah yang mereka punya mereka jual saudara-saudaraku, dan itu harusnya semuanya diserahkan kepada Tuhan lalu didoakan dulu. Namun apa yang terjadi? Alkitab berkata di ayat-ayat sebelumnya, mereka cuma menyerahkan sebagian. Lalu sebagian kemana? Sebagian mereka tahan. Mereka pegang saudaraku. Artinya mereka tidak menyerahkan sebagian itu. Hanya separuh saja yang mereka serahkan. Sehingga apa yang terjadi? Ananias langsung mati seketika itu. Dan lama kemudian 3 jam setelah Ananias mati disusul istrinya saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, dahsyatnya kuasa Tuhan. Dahsyatnya kuasa Tuhan saudaraku yang membuat orang berdosa rebah seketika itu di hadapan Tuhan kemudian putus nyawanya ya. Mari kita lihat rahasia yang kedua, dahsyatnya kuasa Tuhan. Saudaraku, dahsyatnya kuasa Tuhan membuat apa saudaraku? Ini dia. Yang kedua, membuat jemaat Tuhan melihat perbuatan Tuhan, sangat ketakutanlah mereka di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ya. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 11. Ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Amin. Yang pertama tadi bagi orang berdosa saudaraku. Orang berdosa tiba-tiba rebah seperti Safira. Safira mempunyai arti nama yaitu cantik saudaraku ya. Ananias, Tuhan berbelas kasihan yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengampuni. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dia tidak menghargai akan anugerah Tuhan sehingga dia mati lalu disusul istrinya yang bernama Safira yang artinya cantik. Saudaraku, namun dia juga mati karena apa? Mereka berdua sepasang suami istri ini kong kali kong, mereka bersekongkol. Mereka mengadakan konspirasi. Mereka hanya menyerahkan sebagian, lalu sebagian mereka tahan. Sehingga akhirnya mereka mengalami nasib yang tragis. Nah, itu yang kedua membuat jemaat Tuhan ketika melihat, menyaksikan peristiwa itu seketika, spontan, gak pakai tunggu lama. Ya, suami istri dalam hitungan gak sampai 1 hari, dalam hitungan 3 jam. Suaminya meninggal, kemudian istrinya menyusul, saudaraku. Dan jemaat itu takut, saudaraku. Inilah dahsyatnya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan membuat jemaat Tuhan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka sangat ketakutan di hadapan Tuhan. Ya, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Dahsyatnya kuasa Tuhan. Siapakah orang percaya mengetahui dahsyatnya kuasa Tuhan? Dia adalah orang percaya yang menyaksikan apa saudaraku ya, bahwa Tuhan
Ini yang ketiga, Tuhan membuat tanda dan mujizat bagi orang banyak melalui rasul-rasul yang dia utus. Mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 12. Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan dalam persekutuan yang erat. Amin. Amin. Dan oleh rasul-rasul diadakan apa? Diadakan banyak. Banyak apa sedikit, saudaraku? Bilang banyak. Ya, banyak apa? Banyak tanda. Yang kedua, banyak apa? Banyak mujizat, ya, banyak tanda dan mujizat. Di depan apa? Di depan siapa? Orang banyak. Amin, saudaraku. Mari saya berdoa untuk kita semua yang percaya bahwa ini akan terjadi dalam pelayanan gereja CLCC. Kita arahkan tangan di depan layar monitor, kita berkata di dalam nama Yesus. Banyak tanda dan mujizat terjadi di dalam pelayanan gereja CLCC. Katakan terjadilah, terjadilah, terjadilah di dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang Maria bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita punya dasar untuk mempercayai ayat ini. Kenapa? Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya dia sama melakukan keajaiban. Amin. Dulu dia sembuhkan orang sakit, kemarin dia sembuhkan orang sakit, hari ini juga dia sembuhkan orang sakit, esok dan seterusnya dia juga sembuhkan orang sakit. Kuasanya tetap sama, ya. Jadi Bapak Ibu jangan dibeda-bedakan. Oh, dulu kuasa Tuhan hebat, kemarin kuasa Tuhan sudah kurang, hari ini tidak ada kuasa Tuhan, besok tidak ada lagi kuasa Tuhan. Jangan, Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu masih ada. Selama engkau masih percaya, mujizat masih ada. Kecuali kalau engkau tidak percaya lagi, baru mujizat berhenti. Saya berdoa malam ini, semua kita punya iman, kita punya keyakinan, kita percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Inilah dahsyatnya kuasa Tuhan. Siapa percaya malam ini, Tuhan akan menolong kita semua. Yang percaya lambaikan tangan. Siapa percaya malam ini, Tuhan akan sembuhkan kita. Yang percaya lambaikan tangan. Siapa percaya malam ini, ada kuasa, ada kemenangan, ada mujizat dalam hidup kita. Yang percaya lambaikan tangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Saudara, kuasa Tuhan, dahsyatnya kuasa Tuhan yang melakukan apa? Ketiga, dia melakukan tanda dan mujizat bagi siapa? Bagi orang banyak, saudaraku, ya. Sehingga dari perbuatan Tuhan yang ajaib ini, orang semakin percaya, semakin takut kepada Tuhan, dan semakin setia iring Tuhan. Saya berdoa supaya malam ini, semua yang mengikuti ibadah live streaming ini, semua menjadi takut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan aku berdoa malam ini supaya Tuhan lipat gandakan semua yang ada. Bilangan yang ada bukan cuma mencapai puluhan, bukan cuma mencapai ratusan, tapi akan mencapai ribuan, bahkan jutaan, bahkan lautan manusia. Terjadilah, terjadilah, terjadilah dalam nama Yesus. Mari katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Yang namanya mujizat dan tanda-tanda ajaib itu terjadi di bumi. Tapi kalau di sorga, saudaraku, itu tidak dibutuhkan lagi mujizat dan tanda ajaib. Di sorga hanya butuh hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, dan orang-orang yang punya hati yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, dia cuma datang memuji menyembah Tuhan, ya. Kenapa? Karena di sorga tidak ada lagi orang menangis karena sakit tak tersembuhkan. Tidak ada lagi orang menangis karena dia punya beban berat, karena dia punya masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keuangan, masalah menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi menantu, menghadapi mertua, menghadapi orang-orang di sekitar. Dia tidak menangis lagi karena itu. Karena apa? Semua sudah selesai. Yesus sudah bayar semua di atas kayu salib, dan di sorga dia cuma datang memuji menyembah Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat, saudaraku, apa hasilnya. Selaku. Ini dia hasil yang akan dinikmati oleh orang percaya yang saudaraku taat pada firman Tuhan, ya. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, apa yang terjadi? Saudara, dia menguburkan orang mati itu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kalau apa yang diajarkan Alkitab itu orang mati dikuburkan. Nah, sekarang ini
sudah karena masalah perkembangan zaman, karena tuntutan ekonomi, karena harga tanahnya mahal, sehingga banyak orang akhirnya mengambil satu jalan terbaik, yaitu dikremasi, dibakar ya, saudaraku ya. Mungkin karena orang yang mati itu dia pesan supaya dia tidak mau merepotkan orang yang hidup, supaya jangan pergi ke kubur, saudaraku ya, nyekar dan sebagainya, sudah dikremasi saja ya. Tapi Alkitab mengajarkan orang yang mati itu harus dikuburkan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-10. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu, karena itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka menyusulnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Amin. Amin. Saudara-saudara, Safira yang artinya cantik. Ya, cantik, Bapak Ibu, orang mungkin mengagumi dia ya, karena paras yang anggun, yang cantik itu. Tapi kalau sudah mati, Bapak Ibu sekalian, mau buat apa lagi? Dibanggakan, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, saudaraku. Mumpung masih hidup ini, masih ada kesempatan ini, Bapak Ibu, mari kita terus mencari Tuhan. Kita terus beribadah kepada Tuhan. Bila nanti suatu hari tiba, saudara saya, waktunya sudah tiba untuk dipanggil Tuhan. Kita suatu hari akan mati, tapi kita mati bersama dengan Tuhan. Amin. Baik mati hari ini, besok, atau kapan, itu sama saja. Yang penting adalah saudara tetap setia iring Tuhan. Katakan amin ya. Saudara, dan Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Jangan takut mati, saudaraku ya. Semua orang akan mengalami kematian, karena kematian itu adalah pintu gerbang seseorang berjumpa dengan Tuhan. Bagi orang berdosa, orang yang tidak percaya Tuhan, kematian bagi mereka adalah hal yang sangat menakutkan. Kematian bagi mereka adalah hal yang sangat membuat mereka benar-benar tersiksa, saudaraku. Kenapa? Karena mereka tidak siap, karena mereka tidak punya kepastian keselamatan. Namun kita semua orang-orang percaya pada Yesus yang mau tetap setia ini, kita punya kepastian keselamatan ya. Syukur kalau kita tidak mengalami kematian sampai Tuhan datang, berarti kita akan diangkat Tuhan, rapture, bertemu dengan Tuhan. Namun tubuh kita ini yang sudah terkontaminasi dengan dosa dan penyakit tidak diizinkan masuk surga. Tubuh kita akan diubah, diganti dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Amin, saudaraku ya. Karena itu indah sekali, Bapak Ibu, kalau engkau setia dengan Tuhan, engkau taat kepada Tuhan, tubuhmu diubah, saudaraku. Tubuh yang sudah terkontaminasi dengan dosa dan penyakit ini akan sudah ditinggalkan, saudaraku, dan engkau dapatkan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Amin. Itulah kebahagiaan orang-orang percaya yang setia pada Tuhan. Mereka menikmati hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Amin. Mari kita lihat, saudaraku. Hasil yang kedua yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dipenuhi dengan takut kepada Tuhan. Tuhan yang adil. Nah, kita akan lihat keadilan Tuhan seperti apa. Mari kita lihat dulu. Kisah Rasul 5 ayat 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Amin. Inilah keadilan Tuhan di sini. Ananias dan Safira, Petrus berkata bahwa, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kamu bukan mendustai manusia, tapi kamu mendustai Allah. Sama juga dengan Safira. Jadi dua orang ini, suami istri ini, mereka melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, dan akhirnya mereka mati dengan seketika itu juga. Nah, itu yang namanya keadilan Tuhan. Jadi ini hukum tabur tuai. Siapa menabur yang baik, dia menuai yang baik. Siapa menabur yang jelek, dia juga menuai yang jelek, saudaraku ya. Orang yang menabur pasti menuai. Karena itu Bapak Ibu, kalau engkau menabur, menaburlah yang baik. Menaburlah kesetiaan, menaburlah ketaatan, menaburlah kebaikan. Supaya apa? Suatu hari engkau akan menuai itu, saudaraku. Dan saya percaya tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Artinya segala kesetiaan, ketaatanmu, segala jerih payahmu dalam engkau mengiring Tuhan, segala ketaatan, ketekunanmu mengiring Tuhan, itu akan menikmati, engkau akan menikmati hasilnya. Dan saya percaya, saudaraku, saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan, ketaatan itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Kita akan menikmati hasilnya. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Saudara-saudaraku, ini dia. Ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia selalu beribadat, ya. Semakin erat tali persekutuannya di antara saudara-saudara seiman. Kita lihat dulu di Kisah Rasul pasal 5 ayat 12.
Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Amin. Amin. Perhatikan baik ya. Semua orang percaya selalu berkumpul. Mereka berkumpul di mana? Mereka berkumpul di Serambi Di Serambi Salomo, ya, Salomo. dalam persekutuan yang erat. Nah, Serambi Salomo ini adalah suatu tempat di mana orang-orang, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya berkumpul di situ, ya, dalam persekutuan yang erat. Jadi Salomo ini dalam masa dia sebagai raja, dia membangun bait Allah, saudaraku. Jadi itu bait Allah itu ada serambinya. Nah, di serambi itu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya berkumpul di situ. Ya, berkumpul untuk apa, saudara? Mereka berkumpul dalam persekutuan yang erat. Mereka berkumpul saling berbagi, saling mendoakan, ya, saling suatu memberikan sokongan, dukungan satu dengan yang lain. Dan itu luar biasa, ya. Jadi, saudara, dari tema yang kita bicarakan malam ini, dahsyatnya kuasa Tuhan, itu akan membuat orang percaya pada firman selalu beribadat semakin erat, ya, di dalam tali persekutuannya dengan saudara-saudara seiman. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, akan berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Yesus. kami bersyukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami. Selaku persekutuan CLCC, kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Lewat pujian penyembahan kami, biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan saat yang terindah nih, kami sudah disapa oleh Tuhan lewat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan, MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan dalam setiap orang yang percaya kepadamu, yang mengajar kami untuk selalu ada 3 kebenaran yang kami harus tahu, yaitu orang berdosa rebah seketika kalau ia melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan mengatur segala sesuatu yang ada pada setiap orang. Dan kami juga diajar oleh Tuhan untuk jemaat Tuhan melihat perbuatan Tuhan sangat dan ada tanda dan mujizat bagi orang banyak. Biarlah Roh Kudus menolong kami lewat firman Tuhan supaya kami memahami, kami mengerti lewat firman Tuhan yang telah kami dengar di malam hari ini, untuk kami terus mempercayai akan mujizat kuasa Tuhan itu ada sampai pada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau terus menolong kami supaya kami memahami firman dengan baik dan kami terus melakukannya dalam hidup kami. Bapa, yang Kau ajarkan, yang Kau kehendaki bagi kami. Berkatikan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan, MA, Tuhan, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Sehatkan hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu, dan berikan hamba-Mu umur yang panjang, supaya hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang luar biasa juga yang Tuhan taruh untuk membawa banyak jiwa kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Ibu Sinta selaku istri dan ketiga anak terkasih, bahkan semua keluarga besar, supaya mereka terus dipelihara, dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa yang sudah kami buat di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya di malam ini. Tuhan berkati Bu Weli Hukubun. Ya, kembali pada host kita malam ini. Ya, Ibu Rosalind dari Jerman.
Terima kasih kepada Bapak Hendro yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Willy yang telah membawa doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Silakan Bu Joyce. Ya, Rosalin, terima kasih. Shalom. Shalom. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita amini. I receive. Amin. I receive, ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Evaluating. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah
pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Receive. Ya. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan. Amin. I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih. kasih Bapak Pendeta John. Saya kembalikan ke Ibu Rosalin. Silakan Ya. Ibu Rosalin. Ya, terima kasih Ibu Joyce yang telah menaikkan Ya. doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita Amin. sampai pada pengumuman, amin, yang akan disampaikan oleh Bapak Franky dari Bekasi. Silakan Bapak Franky. Terima kasih, Bu. Ya. Pengumuman persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekta, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Kasih besar aja, Pak John. Ya, mungkin bisa diperbesar layarnya maksudnya. Persembahkanlah korban yang benar, Ya. dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi gereja CLCC dimulai pukul 4.00 WIB. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Haleluya. Ya, amin. Terjadilah. Info penting, harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Info penting spesial Happy Birthday Oktober 2022. PS John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Pada tanggal 16 Oktober, Valentino Pati, Jakarta, putranya Ibu Sri Pati, Surabaya. Selamat Pak Valentino. 19 Oktober, Ibu Linda Effendi, Sidoarjo.
20 Oktober Ibu Mary Pati, Surabaya. 24 Oktober Ibu Ratna Marlina, SPD Pekanbaru. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 08596427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Sama-sama Pak Frans Angki. Ya, terima kasih kepada Bapak Frans Angki. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari gembala kami, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, praise the Lord, Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita mengakui bahwa mujizat masih ada ya di dalam hidup kita. Dan nanti Bapak Ibu yang dalam pergumulan, silakan kirimkan permohonan surah di depan layar monitor. Dan kita akan berdoa malam hari ini. Ada kuasa Tuhan yang akan bekerja. Ya Pak Frans Angki, kita akan doakannya untuk kesehatan Pak Frans Angki. Tetap percaya bahwa mujizat masih ada. Amin. 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 Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup memberikan kita pertolongan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan, mujizat masih ada dalam kehidupan anak-anak-Mu malam ini. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan nyanyikan sama-sama Bapak Ibu ya, bahwa mujizat masih ada bagi orang percaya. Jadi Tuhan, saya ingat lagu ini ketika kami pergi yang kemarin Ibu Nini saksikan ya, di Surabaya, saudaranya sakit. Dan menurut medis memang sudah tidak bisa tersembuhkan lagi karena 5 komplikasi penyakitnya itu. Tapi Tuhan sembuhkan dia ajaib, sehingga di luar apa yang menjadi harapannya ternyata Tuhan sembuhkan saudara. Kita katakan sama-sama, mari katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Kau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari yang percaya angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman katakan sama-sama. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Amin. Mari katakan sama-sama. Oh Yesus, mujizat
mujizatmu terjadi saat ku datang menyembah. Katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Di hadapan Tuhan sama-sama katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman katakan sama-sama, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Mujizatmu Tuhan sedang terjadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Terima kasih Tuhan, Kau baik Yesus, besar kasih-Mu di hidupku. Yesus, haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Mari dengan iman katakan sama-sama, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Mujizat masih ada bagiku. Sembah Yesus, mujizat-Mu Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan. Haleluya, haleluya. Yesus, ku menyembah selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, malam hari ini, saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia keajaiban ada bersama kita malam ini. We love you, Jesus. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan, sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Siapa yang percaya malam ini ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam firman-Nya. Ada kuasa di dalam perkataannya. Di dalam nama Yesus, mari imani malam hari ini. Saudara-saudara, dari tempatmu di mana engkau berada, kuasa Tuhan sedang bekerja pada malam hari ini. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan tahu setiap pergumulan anak-anakmu malam ini. Tuhan mau lihat setiap apa yang ada di hati mereka dalam nama Yesus. Imani malam hari ini, saudara-saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi engkau dan saya yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Imani malam hari ini. Saya berdoa malam ini semua kita sepakat ya. Siapa yang percaya malam ini bahwa mujizat masih ada, silakan engkau meletakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan sekarang, karena saat saya akan berkata menyebutkan nama saudara masing-masing, baru disitulah kuasa Tuhan akan segera menjumpaimu, kuasa Tuhan segera mendatangimu, kuasa Tuhan segera menghampirimu dalam nama Yesus. Imani malam hari ini ya. Haleluya, haleluya. Oh, praise the Lord. Ketika namamu mulai disebutkan, itu artinya kuasa Tuhan sedang menjumpai engkau malam hari ini. Sekarang perbuat ini yang belum pernah kau lakukan. Sekarang letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Di bagian yang engkau rasa ada keluhan, ada sakit di situ. Imani. Karena Tuhan mau menyembuhkan engkau malam ini. Imani saat ini juga.
Tidak ada yang mustahil. Tuhan lihat imanmu. Tuhan lihat imanmu. Tuhan lihat keyakinanmu malam ini. Ibu Ratna Marlina, dalam nama Yesus, terima saat ini aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Pak Frans Angki, terima aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Ibu Rosalin, terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Pak Hendro, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Sinta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Elis Atta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Adik Gasa, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Juga untuk Pak Yosef, di dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Juga Ibu Weli Hukubun, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu, atas Pak Wahyu, atas Ibu Sinta istrinya, atas cucumu anak Arsenio. Dalam nama Yesus, atas Pak Stephen De Frates dan juga atas Ibu Erna Hukubun, aliran kuasa Tuhan mengalir malam ini untuk Ibu Sandra di Jerman, putrinya Ibu Rosalin, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, malam ini kami percaya malam kesembuhan sudah terjadi. Dalam nama Yesus, Ibu Joyce Putirai, aliran kesembuhan juga mengalir atas tubuhmu malam ini. Terima di dalam nama Yesus. Shika baba bayadaba, shika dalabayadaba, shida labayadaba. In Jesus name, be healed now, be healed now, be healed now. Yang sakit kanker sembuh, yang sakit tumor sembuh, yang sakit penyakit-penyakit akut sembuh di dalam nama Yesus, yang sakit diabetes sembuh dalam nama Yesus, yang sakit ginjal, yang sakit liver, yang sakit apapun penyakit-penyakitnya akut bisa tersembuhkan secara medis, sembuh malam ini, sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit bagian lutut, yang sakit di bagian perut, di bagian dada, bagian jantung, bagian pankreas, bagian ginjal, bagian liver, sembuh di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Mengalir sekarang, aliran kesembuhan mengalir. Terjadilah, Engkau sedang menciptakan, dan Tuhan sedang meng-create, Tuhan sedang menciptakan. Kuasanya dalam mujizatnya sedang terjadi dalam kehidupanmu. Dahsyatnya kuasa Tuhan malam ini bukan cuma terjadi bagi zaman Petrus dan Yohanes, terjadi juga di zaman gereja Tuhan malam ini. Semua yang datang dengan iman sudah terima kesembuhan, sudah terima pertolongan, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan, sudah terima kebaikan Tuhan, sudah terima berbagai macam anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini keuanganmu diberkati. Aku berkata malam ini ekonomimu diberkati. Aku berkata karir bisnismu diberkati. Aku berkata malam ini anak cucu keturunanmu diberkati. Aku berkata malam ini juga dalam nama Yesus kesehatan tubuhmu diberkati. Aku berkata malam ini juga semua harapan, impian dan doa-doamu sudah didengar oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia dan bagi engkau yang percaya dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, engkau akan melihat itu. Apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, engkau akan mendengar itu. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sudah berikan semuanya dan engkau merasakan itu. Bahkan apa yang tidak kau pikirkan, Tuhan sudah menyatakan itu kepadamu. Di dalam nama Yesus, malam ini aku berkata kepadamu, pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka. Jalan-jalan yang buntu sedang terbuka. Di dalam nama Yesus, Tuhan sedang menyelesaikan segala persoalanmu. Segala kekuatan musuh di dalam nama Yesus tunduk di hadapan Tuhan. Segala otoritas kuasa di langit, di bumi sudah diberikan kepadamu. Dan engkau berjalan dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada kekuatan musuh yang bertahan di hadapanmu. Di dalam nama Yesus. Malam ini Tuhan, kami anak-anakmu, umatmu bersepakat. Kami memberkati dalam nama Yesus pada Darmawan Lim yang ada di kota Medan bersama Ibu Hana Nova. Mereka juga akan menikah pada bulan Desember. Tuhan sertai, sembuhkan, pulihkan kesehatan ekonominya. Dalam nama Yesus. Kami doakan malam ini Ibu Sherly juga akan menikah di tahun depan. Putri Ibu Rosalin, Tuhan kami percaya semua berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Indriani, putrinya akan menikah dengan calon menantunya Christian. Dalam nama Yesus, sembuhkan Christian. Dan tahun depan mereka akan menikah dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu kita berkati bangsa Israel. Arahkan tangan di depan layar monitor. Alkitab mengajarkan kita siapa yang memberkati bangsa Israel. Dia akan diberkati. Sebab Tuhan sudah memilih mereka menjadi umatnya. Umat kesayangan Tuhan. Bangsa pilihan Allah. Mereka biji mata Tuhan. Kami berkati bangsa Israel.
Israel. We bless you, we bless you, we bless you, we bless you, we bless you. Kami berkati bangsa Israel, diberkatilah engkau, diberkatilah keamanan, diberkatilah kesejahteraan, diberkatilah damai sejahtera, diberkatilah pertambangan, diberkatilah perindustrian, diberkatilah teknologi, diberkati segala usahanya, diberkati mereka semua dalam pendidikan, dalam apapun perkebunan. Oh, semua diberkati dalam nama Yesus. Mereka menjadi bangsa yang selalu dijaga Tuhan. Mereka menjadi bangsa yang tidak terkalahkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berpihak pada mereka saat ini juga. Mari Bapak, kami minta ampun kalau sampai terjadi pertumpahan darah. Tuhan, kami minta ampun. Kami minta belas kasihan-Mu atas, oh Tuhan, tanah Palestina, bahwa tanah itu Tuhan sudah janjikan bagi orang Israel, bagi bangsa Israel. Tuhan, mari kami berdoa, pihak-pihak mencoba memperkeruh situasi di sana. Tuhan, berikan mereka roh pertobatan, roh teroris kami patahkan, kami hancurkan, tidak akan ada lagi di sana dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat kedua tangan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita malam ini. Oh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan dalam kehidupan-Mu. Mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok malam, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Berkati kebaktian tatap muka pada tanggal 28 Oktober di Surabaya, di tempat Ibu Linda Effendi. Berkati juga untuk bulan depan, pada tatap muka tanggal 11 November juga di rumahnya putrinya Ibu Lydia Eka. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati pelayanan CLCC. Kalau Tuhan sudah bukakan pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat, meninggikan, tidak ada yang bisa merendahkannya. Tuhan, terima kasih, kami berkati pelayanan gereja CLCC. Semua yang ambil bagian malam ini, dan teman-teman yang sudah setia melayani sampai malam ini sepanjang tahun ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan untuk kita sekalian. Sembuhkan Ibu Linda Effendi, sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan Ibu Ratna Marlina, sembuhkan juga, oh Tuhan, Ibu Nyo, sembuhkan juga anak-anakmu yang sakit malam ini, Engkau sudah sembuhkan. Terimalah berkat ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Ya. Sampai kita berjumpa lagi. Ya, Bu Rosalie, selamat malam. Pak Sangki, Bu Terima kasih Pak Marlina, Pak Hendro, Berkati. Pelayanannya, Tuhan berkati Ibu ya. Joyce, Pak Angki, hidup Pak Angki. Terima kasih Pak Marta, Tuhan berkati Pak Angki. Bu Welly, Di mana ya, sudah sembuh ya. James, Ibu Elisa, Ibu Marta, Bu Sina, James, Sandy, dan Johan. Amin. Terima kasih Bu Oke. Rosalin. Terima Ya, kasih God teman-teman. bless Bu you Ratna. all. Tuhan berkati ya. Amin. Pak Frans Angki, Bu Amin. Elis Atta, semuanya ya. Sampai jumpa lagi Bu Marta. God bless you. Bye-bye. Pak Hendro. Tuhan berkati ya. Istirahat Pak John. Ya, terima kasih Bros. Selamat beraktivitas ya sepanjang hari ini. Ya. Amin. Sampai Terima jumpa besok kasih. pagi. Amin. Ya, Amin. bye-bye. Bye.